Coba bayangkan jika santapan bakpao daging hangat yang setiap pagi dipadati antrean pembeli setia, bahkan dinikmati dengan lahap oleh para aparat kepolisian, ternyata menyimpan rahasia paling mengerikan di dapurnya. Pada tahun 1985, penemuan karung misterius di pesisir pantai Makau membongkar lenyapnya satu keluarga utuh tanpa jejak. Siapakah sosok pria berkepala pelontos di balik meja pemotong daging yang begitu tenang melayani para pelanggan? Inilah rekaman kisah nyata paling kelam dan brutal di Asia yang diangkat ke layar lebar. Kisah bermula bertahun-tahun sebelumnya di sebuah sudut kota Hong Kong. Dua orang pria terlibat adu mulut sengit seusai bermain judi. Perselisihan meledak akibat persoalan utang piutang bernilai besar. Pria berambut agak botak tidak terima didorong dan diperlakukan kasar oleh lawannya. Tersulut amarah yang membabi buta, Wong menghantam kepala pria tersebut berulang kali hingga tewas di tempat. Demi menghapus semua jejak kejahatan, Wong membakar seluruh bangunan tempat kejadian perkara hingga rata dengan tanah. Sadar dirinya kini menjadi buronan utama aparat kepolisian Hong Kong, Wong nekat menyeberang ke Makau. Untuk mengelabui pengejaran, ia mencukur habis seluruh rambutnya, merombak total penampilannya, dan membuat dokumen kependudukan palsu sebagai warga Makau. 8 tahun berselang, ketenangan pesisir pantai kota Makau mendadak gempar. Seorang anak kecil yang sedang asik bermain menemukan potongan-potongan tubuh manusia yang terbungkus di dalam karung. Pihak kepolisian segera memasang garis pengaman untuk menghalau kerumunan wartawan dan warga yang berdatangan. Petugas polisi termuda bernama Bu ditugaskan turun ke bawah memeriksa temuan tersebut. Namun, ia langsung mual tak berdaya karena bau busuk yang luar biasa menyengat dari potongan jasad yang tak lagi bisa dikenali jenis kelaminnya. Tak berselang lama, kepala polisi Lee tiba di lokasi. Salah satu anak buahnya petugas Bol sempat melontarkan teori aneh bahwa jasad itu milik imigran gelap yang dimangsa hiu. Kepala polisi Lee langsung menyemprot teori konyol tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada hiu di dunia ini yang sanggup memasukkan potongan tubuh korbannya ke dalam karung secara rapi. Kemudian, kepala polisi menyuruh Robert untuk membawa seluruh potongan tubuh busuk itu ke ruang forensik kantor polisi. Di sudut lain kota, Wong kini telah hidup tenang dan bertransformasi menjadi pemilik sekaligus pengelola restoran bakpao terkenal. Dulunya, Wong hanyalah juru potong daging babi biasa di tempat tersebut. Namun, secara misterius, sang pemilik asli bernama Cheng Lam menghilang dan kepemilikan restoran berpindah ke tangan Wong. Keahlian Wong dalam mencincang daging membuat olahan bakpaonya sangat gurih dan diburu para pelanggan setia. Pengunjung makin membludak. Kasir wanita bernama Ngak Noi kewalahan melayani pembeli sendirian. Wong akhirnya memasang pengumuman lowongan kerja. Keesokan harinya, seorang pria pelamar diterima bekerja karena memiliki keterampilan menggunakan pisau daging. Di saat bersamaan, petugas pos datang mengantarkan sepucuk surat yang dia alamatkan kepada pemilik lama, Cheng Lam. Begitu tukang pos pergi, Wong langsung merobek surat itu dengan wajah tegang. Wong kemudian mendatangi kantor seorang notaris atau pengacara bernama Fong di pusat kota untuk mengesahkan sertifikat kepemilikan restoran atas namanya. Fong menolak keras karena prosedur hukum mewajibkan tanda tangan basah langsung dari Cheng Lam. Meski Wong berkilah bahwa ia membeli restoran itu secara tunai dan Cheng Lam sudah pergi entah kemana. Bahkan ia mencoba menyogok Fong dengan sejumlah uang. Sang pengacara tetap menolak mentah-mentah dan mengusir Wong keluar. Di markas kepolisian, kepala polisi Lee menyuruh petugas Bo dan rekannya Kong melakukan proses autopsi dan pengambilan sidik jari dari potongan tubuh yang sudah membusuk. Setelah restoran tutup, Wong kerap memanfaatkan lantai bawah sebagai arena judi. Sang pelayan baru yang ikut memperhatikan permainan menyadari trik-trik curang yang dipakai sang bos. Ketika para pemain lain sudah bubar, si pelayan dengan nada bercanda menyindir kelakuan curang Wong. Ia tidak tahu bahwa Wong adalah pria berdarah dingin yang sangat temperamental. Kantor polisi menerima surat dari Tiongkok yang dikirim oleh seorang pria bernama Cheng Yi. Pria tersebut melaporkan kehilangan kontak dengan saudaranya, Cheng Lam, pemilik restoran bakpao di Makau yang sudah berbulan-bulan tidak mengirimkan uang biaya pengobatan ibu mereka.
Di saat yang sama, tim forensik berhasil mencocokkan sidik jari dari pantai, yang ternyata milik seorang wanita berusia 60 tahun bernama Chang Lai-chun, kerabat dekat dari Cheng Lam. Malam berikutnya, kekesalan Wong memuncak setelah mendengar si pelayan kembali membicarakan kecurangan kepada kasir Ngak Noi, ditambah kedatangan surat lain untuk Cheng Lam yang lagi-lagi ia robek. Saat restoran tutup dan si pelayan bersiap tidur di lantai, Wong mengendap-endap dari belakang lalu menghantam matanya. Ketika si pelayan menjerit kesakitan, Wong memukul kepalanya secara membabi buta menggunakan spatula masak besar hingga darah segar membanjiri lantai. Saat tangan si pelayan yang sekarat mencengkeram pergelangan kakinya, Wong dengan kejam memotong tangan tersebut. Jasad pria malang itu dibaringkan di atas meja potong. Dibelah bagian dadanya, dikeluarkan organ dalamnya untuk direbus. Lalu dagingnya digiling halus menggunakan mesin penggiling untuk dijadikan isian adonan bakpao. Seluruh sisa tulang belulang kemudian ia buang ke bak penampungan agar dilindas truk pencacah sampah. Keesokan paginya, bakpao berisi olahan daging tersebut laris manis disantap para pelanggan. Ketika kasir Ngak Noi menanyakan keberadaan si pelayan, Wong berbohong bahwa pria itu telah berhenti dan pulang ke Tiongkok. Tak lama kemudian, rombongan polisi datang ke restoran untuk menanyakan identitas korban Chan Lai-chun. Wong bersikap ramah, menyajikan bakpao hangat gratis untuk para polisi, dan mengaku membeli restoran itu sah dari Cheng Lam. Para petugas membawa bungkusan bakpao tersebut ke kantor dan memakannya bersama dengan lahap tanpa curiga sedikit pun. Hanya kepala polisi Lee yang menolak memakannya karena merasa ada yang janggal dengan gerak-gerik Wong serta raut ketakutan kasir wanita di restoran tersebut. Malam harinya, kasir Ngak Noi yang merasa sangat tertekan memberanikan diri meminta izin berhenti kerja dengan alasan ingin merawat ibunya yang sakit. Wong berpura-pura mengizinkan, namun saat wanita itu lengah, Wong mencekiknya dari belakang, melecehkannya lalu membantainya di meja potong dan mengolah jasadnya menjadi isian bakpao persis seperti korban sebelumnya. Penyelidikan kepolisian mulai menemukan titik terang. Petugas BUL menginterogasi seorang pekerja salon langganan restoran yang mengungkap bahwa restoran sempat tutup mendadak selama 2 bulan sebelum akhirnya dibuka kembali dengan Wong sebagai bos baru. Pekerja salon juga memberitahu bahwa Cheng Lam memiliki seorang saudara kandung bernama Cheng Pon yang saat ini sedang mendekam di penjara Makau. Informasi semakin mengerucut ketika kepolisian mendapati bahwa sertifikat restoran masih sah atas nama Cheng Lam, dan seluruh anak Cheng Lam mendadak berhenti sekolah secara serentak tanpa kabar. Kepala polisi Lee bersama timnya kembali mendatangi restoran. Saat ditanya kemana perginya kasir wanita, Wong berkilah bahwa sang kasir telah pulang kampung. Kepala polisi Lee kemudian naik ke lantai 2 yang menjadi tempat tinggal pribadi Wong. Di sana, polisi melihat foto keluarga besar Cheng Lam masih terpajang rapi di dinding. Wong pun panik dan terbata-bata beralasan bahwa keluarga Cheng Lam mendadak pindah ke luar negeri. Menyadari kebohongan tersebut, kepala polisi Lee langsung menetapkan pengawasan ketat 24 jam terhadap restoran dan sosok Wong. Merasa dirinya mulai terpojok, Wong menutup restoran lebih awal. Pada malam hari, tim pengintai melihat Wong keluar membawa kantong plastik merah dan melemparkannya ke dalam bak truk penggiling sampah, sebelum kemudian bergegas pergi menuju pos perbatasan imigrasi untuk kabur ke Tiongkok. Petugas Robert dan Bu segera mengejar serta menghentikan truk sampah tersebut. Di tengah tumpukan sampah basah yang menjijikkan, mereka berhasil menyelamatkan kantong plastik merah yang berisi foto-foto keluarga korban serta seluruh dokumen kartu identitas asli Cheng Lam sekeluarga. Bukti ini membuktikan kebohongan Wong, karena mustahil seseorang pindah ke luar negeri tanpa membawa kartu identitasnya. Sebelum berhasil menyeberangi perbatasan, Wong langsung disergap dan diringkus oleh kepala polisi Lee beserta aparat imigrasi setelah sempat terjadi perlawanan sengit. Saat diinterogasi, Wong tetap bersikeras membantah keterlibatannya. Ia bahkan berpura-pura kooperatif, lalu sengaja kabur ke arah kerumunan wartawan di luar gedung untuk memperlihatkan luka-luka lebamnya.
menuduh bahwa polisi Makau memaksanya mengaku dengan cara menyiksa. Pemberitaan surat kabar seketika memojokkan kepolisian Makau. Geram dengan kelakuan licik Wong, Kepala Polisi Lee sengaja memasukkannya ke sel penjara tempat Cheng Pon, saudara kandung korban, berada. Mengetahui Wong adalah orang yang melenyapkan keluarganya, Cheng Pon bersama narapidana lainnya menyiksa Wong tanpa ampun. Kepalanya dibenamkan ke lubang kloset, diinjak-injak hingga dikencingi secara bergilir. Akibat siksaan brutal itu, Wong mengalami pendarahan hebat hingga kencing darah. Tak sanggup menghadapi siksaan di dalam sel, Wong nekat mencoba mengakhiri hidupnya dengan menyayat pergelangan tangan dan menggigit urat nadinya sendiri hingga dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, polisi Makau menerima kabar dari kepolisian Hong Kong bahwa Wong adalah buronan pembunuhan dan pembakaran 8 tahun silam. Polisi Hong Kong ingin mengekstradisinya, namun Kepala Polisi Lee menolak demi menjaga harga diri kepolisian Makau. Menyadari Wong lebih memilih mati daripada disiksa di penjara selama puluhan tahun, Kepala Polisi Lee mengubah strategi. Ia melarang segala bentuk kekerasan fisik baru dan menerapkan metode deprivasi tidur. Dokter menyuntikkan obat penenang dosis rendah yang membuat kesadaran Wong melayang. Sementara seorang perawat yang dendam karena sempat diserang Wong menyuntikkan cairan ke punggungnya hingga melepuh agar Wong tidak bisa berbaring. Selama berminggu-minggu, Wong dipaksa terus terjaga hingga alam bawah sadarnya rusak oleh delusi dan halusinasi. Ketika kondisi mentalnya hancur di titik nadir, Wong akhirnya meracau dan mengakui semua perbuatannya secara gamblang. 2 bulan sebelum kejadian, Cheng Lam kalah judi kepada Wong dan menumpuk utang sebesar $183. Jumlah yang sangat besar pada masa itu. Di malam kejadian, Cheng Lam yang mabuk menolak membayar kemenangannya dan menuduh Wong bermain curang. Wong menuntut agar restoran diserahkan sebagai pelunas utang, yang memicu amarah Cheng Lam. Terjadilah duel senjata tajam di lantai bawah restoran. Meski Nyonya Cheng Lam sempat turun untuk melerai, Wong memanfaatkan kelengahan mereka dengan menghantam kepala Cheng Lam menggunakan pecahan botol kaca. Wong kemudian menyandra seluruh anggota keluarga di lantai atas. Untuk menekan mental Cheng Lam yang terluka, Wong tega menggorok leher anak bungsunya di depan mata kedua orang tuanya. Ketika sang ibu histeris menyerang untuk melindungi anak-anaknya, Wong membantai sang ibu beserta keempat anak lainnya satu persatu secara keji. Tak lama setelah pembantaian itu selesai, telepon restoran berdering. Panggilan itu berasal dari ibu mertua Cheng Lam. Wong yang mengangkat telepon berbohong bahwa menantunya sedang keluar, lalu berinisiatif menjemput wanita tua tersebut dan langsung mengeksekusinya di restoran demi menghapus saksi terakhir. Sepanjang malam itu, Wong memotong seluruh jasad 10 korban menjadi bagian-bagian kecil, menggiling daging mereka untuk dijadikan bahan isian bakpao dagangan, dan membuang sisa-sisa tulang ke tempat pembuangan sampah. Setelah berkas pengakuan ditandatangani, Wong dikembalikan ke tahanan untuk menunggu jadwal sidang perdananya. Kepala Polisi Lee menegaskan bahwa hakim di pengadilan tidak akan memberi ampun atas pembantaian keji terhadap 10 nyawa tak berdosa tersebut. Menyadari bahwa hidupnya akan berakhir mengenaskan di balik jeruji besi di bawah siksaan tiada henti dari para napi, Wong mengambil langkah terakhir. Pada malam menjelang persidangan, ia merobek lengannya sendiri menggunakan pecahan kaleng tajam di dalam sel. Pelaku nyata bernama asli Huang Ziheng ini tewas bersimbah darah sebelum palu hakim sempat diketuk, memastikan kasus pembantaian ini berakhir tanpa pernah merasakan hukuman vonis resmi dari pengadilan. Kekejaman yang terjadi di Egg Immortals Restaurant menjadi salah satu kisah nyata paling mengguncang yang pernah tercatat dalam sejarah kriminalitas dunia. Kebrutalan Wong berhasil diungkap, meski keadilan formal tak sempat menjatuhkan hukumannya di meja hijau.